Shalom Jemaat GMS Surabaya yang saya cintai. Sungguh sebuah kesempatan berharga untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kami bersatu di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus hadir dan bertahta atas setiap pujian dan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua terlibat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Selamat beribadah dan mengalami Tuhan. Terjadi di sini, oh, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini, oh, segenap jiwaku, come on say, segenap jiwaku memuji angkat suara. Mari semuanya kita panggil berdiri, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Menara, kaulah menara dan kota. Mari semuanya, kau mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semuanya katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Mari semuanya lompat bagi Tuhan kita. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari semua maturan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, hati kami selalu percaya kepadamu Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan,
takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Marilah suaramu yang tinggi katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percayanya kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk lebih dekat lagi dengan hadirat-Mu Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami tertuju kepadamu Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tangan kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, sungguh kau hebat. Yes, we believe. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amen. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear is gone. Oh, because I know He holds the future, and life is worth the living 'cause Jesus lives. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Hidupku tak gentar. Amen.
Jesus. Thank you Jesus. Kami mengakui-Mu ya Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Kami mengakui-Mu ya Tuhan sebagai satu-satunya pencipta kami. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa kami yang hidup. Dan kami percaya karena kami menyembah Allah yang hidup. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar. Sebab Bapa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengambil waktu beberapa menit ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa, kami meminta perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Tapi kami percaya juga ya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Jagai dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja ini juga. Engkau menjaga setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau menjaga kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, biar tangan Tuhan yang tidak kami lihat dengan mata kami cukup panjang untuk menopang dan menjaga kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan saat ini juga untuk setiap bisnis, untuk setiap perekonomian umat-Mu, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang pegang kendali untuk setiap bisnis, setiap pengusaha-pengusaha yang menghadapi masa-masa yang sulit ini. Kami datang dan kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Bukan dengan doa yang biasa, bukan dengan doa yang rutinitas. Ini waktu-waktu yang khusus untuk kami mengandalkan-Mu. Buat semua pengusaha di Indonesia, di dunia ini sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu lakukan apa-apa. Di masa-masa ini bukan uang yang kami andalkan, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Turun tanganlah ya Tuhan, turut campur tangan di tengah-tengah bisnis kami. Kami percaya kalau Tuhan yang ada bersama dengan kami, kami tidak perlu takut sebab Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan siap mengerjakan hal-hal yang tidak terduga buat kami. Biar musim-musim ini melalui bisnis-bisnis kami semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Kami semakin dekat, semakin intim dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia buat hidup kami. Terima kasih. Kami mempercayakan hidup kami mempercayakan bangsa dan negara kami di tangan-Mu. Kami mempercayakan gereja ini di tangan-Mu. Tuhan tidak pernah undur, Roh Kudus tetap jadi Tuhan atas gereja ini, atas bangsa ini, atas negara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun saudara berada. Welcome to the church at home. Dimanapun saudara berada, di rumah saudara atau dimanapun saudara berada. Ibadah hari ini sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ibadah kita bukan tidak ada tetapi hanya sekedar berubah bentuk, tetapi esensinya tetap ada. Ikuti ibadah ini sampai selesai sebab Tuhan punya rencana yang khusus buat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan berikut ini ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Seperti yang telah diumumkan minggu lalu, besok seluruh jemaat GMS Surabaya akan mulai berpuasa. Siapkan diri saudara untuk melakukan ibadah puasa ini
kita berpuasa sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Mulai hari Senin tanggal 30 Maret sampai hari Sabtu tanggal 11 April. Pokok-pokok doa harian dapat saudara lihat setiap hari di akun Instagram @GMS-Surabaya, @GMS-SBY, dan di Warta Vessel kita. Dan sebentar kita mau dengarkan suara gembala sinode kita, Pastor Yusuf Sutanto. Silakan. Shalom, sesuai tema tahun 2020, Purified for Growth, yang sedang kita jalani dan juga meresponi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Saya mengajak seluruh jemaat GMS Surabaya untuk doa puasa bersama. Puasa akan dimulai besok, hari Senin tanggal 30 Maret, sampai hari Sabtu tanggal 11 April. Selama berpuasa, kita akan berdoa syafaat untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan atas keluarga, gereja, dan bangsa, dan apapun yang sedang dan akan terjadi. Namun lebih dari itu, berpuasa akan menolong kita untuk lebih fokus pada Tuhan dan mengalahkan kedagingan, sehingga kita semakin dimurnikan dan bertumbuh. Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, mari datanglah kepada undangan kasih Yesus, kasih yang memberi kehidupan dan kelimpahan. Ikutilah ibadah Paskah GMS Surabaya, Minggu tanggal 12 April 2020. Ajaklah rekan dan keluarga untuk kita mengalami kasih Tuhan bersama-sama di ibadah Paskah ini. Connect Group adalah tempat penggembalaan di Gereja Mawar Sharon. Peran CG di masa-masa ini sangatlah penting untuk kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Karena kami peduli dengan saudara, because we care, kami arahkan pertemuan CG dilakukan secara online. Dan inilah saatnya kita belajar menggunakan aplikasi komunikasi kita di dalam pertemuan kita secara online. Sekalipun tidak bisa berjumpa secara langsung, kami arahkan setiap member CG tetap terhubung satu sama lain melalui aplikasi online yang telah disepakati bersama. Saudara bisa pakai Zoom, saudara bisa pakai Google Hangout dan lain sebagainya. Poinnya adalah kita tetap terhubung satu dengan yang lain karena kita ini satu keluarga. Dimanapun kita berada, kita harus tetap terhubung satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan tentu Tuhan terus beserta dengan kita. Untuk bergabung di Connect Group, Anda dapat menghubungi WA Center CG di nomor 085 60 60 90 200. Atau untuk memulai chatting WA, saudara dapat scan barcode yang tertera berikut ini. Dan saudara, memberi persembahan merupakan salah satu bentuk ibadah kita. Sekalipun kita hari ini tidak beribadah secara langsung, kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kita. Karena persembahan kita adalah bentuk ibadah kita. Untuk itu kami rindu memfasilitasi Anda agar Anda dapat tetap memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan mingguan, diakonia, dan persepuluhan Anda ke nomor rekening BCA Veteran 010 049 7000. Anda juga dapat tetap mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran 010 898 4000. Semua rekening tersebut atas nama Gereja Mawar Sharon. Selain itu, agar lebih praktis dan memudahkan, saudara dapat menggunakan aplikasi yang ada di gadget saudara seperti OVO, GoPay, dan Dana. Oleh karena itu, saudara bisa scan barcode QRIS yang ada di slide berikut ini. Saya memberi waktu saudara untuk scan sebentar. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan. Dan saudara, minggu depan adalah minggu perpuluhan
saudara bisa persiapkan diri saudara untuk memberi perpuluhan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita mau memberi persembahan bagi Tuhan kita. Tuhan, kami hari ini bersyukur, sekalipun kami hari ini church at home, kami ada di tempat kami masing-masing, tapi tidak mengurangi esensi ibadah kami. Karena ibadah kami tidak terbatas ruang dan waktu, kami beribadah kepada Allah yang hidup, yang Allah yang kekal, yang sungguh-sungguh tidak terbatas. Kami menikmati setiap penyembahan, kami menikmati setiap hadirat-Mu dimanapun kami berada. Dan sebentar Tuhan kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu, bukan sebagai kewajiban, tetapi dengan sukacita sebagai bentuk pengakuan kami bahwa Allah adalah Tuhan kami, bukan uang jadi Tuhan kami, Allah adalah Tuhan kami. Kami memberi yang terbaik bagi-Mu, kami sepakat sungguh-sungguh dan mengakui bahwa Allah adalah segala-galanya buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, ikuti penyembahan, ikuti firman Tuhan, sebab Tuhan terus mau berperkara buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita sambil memberikan persembahan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian ini sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Merendahkan hati kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Mari katakan sama-sama. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pengharapan kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Tanganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dalam hidupku. Haleluya, berikan segala tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai, kemenangan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh ya ralaba shikarabata gabaralaba yashe. Kami naikkan sembah kami naikkan segala syukur. Hanya Engkau Yesus, Allah yang bertata atas hidup kami. Jamah setiap umat-Mu, berperkaralah di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan yang baru dalam setiap hidup kami. Engkaulah harapan kami, Kaulah juru selamat kami, Yesus. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Shigarala mataga barala bara bataga bara bayarala barala bara bayar shigarala barala. Oh Yesus Tuhan. Shigarala bara bataga barala bara barala. Mari setiap umat Tuhan sembah Dia. Nanti-nantikan Dia dengan segenap hatimu. Percayalah Dia akan menjamah hidupmu. Shikarala bara bayarala bara bataga barala bara. Shikidia ralalalala bara. Shikidia haralalalala bara. Biarlah setiap hati kita lebih terfokus hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dari segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi belakangan ini. Jangan fokus hanya kepada masalah Anda. Jangan fokus hanya kepada setiap kesulitan hidup yang hari-hari ini kita dan rekan-rekan yang lain, seluruh kota kita, bahkan seluruh dunia sedang hadapi. Tetapi mari bersama-sama kita tujukan hati kita dan pandangan iman kita hanya kepada Yesus, Juru Selamat kita. Ya Tuhan, mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Engkau yang terus pegang kendali atas segala situasi yang hari-hari ini sedang kami hadapi. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Berkati ya Tuhan setiap umat-Mu yang saat ini sedang beribadah secara online dimanapun kami semua berada. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Berikan segala tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa silakan kita semua duduk kembali. Bapak Ibu sudah terkasih dan shalom bagi Anda semua dimanapun Anda berada. Jemaat Tuhan, Anda tidak sedang menyaksikan sebuah ibadah, tetapi Anda dan saya, kita sama-sama sedang beribadah. Sekalipun tidak di ruangan yang sama, kita tidak berada di tempat yang sama, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatukan kita bersama di dalam Roh Kudus-Nya, kita semua berada di dalam satu naungan kuasa Allah yang begitu luar biasa menyatukan kita bersama. Jadi jangan merasa ada jarak di antara kita.
kita bersama-sama dengan sikap beribadah, kita datang di hadapan Tuhan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita pada hari-hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara terkasih, dari hari demi hari yang lalu kita sudah lewati bersama, kabar demi kabar kita juga terima bersama, ada kabar yang begitu positif, ada perkembangan mengenai pengobatan untuk corona, dan kemudian juga mungkin juga diimbangi dengan banyak kabar juga mengenai begitu banyaknya korban mereka yang meninggal oleh karena terkena pandemi COVID-19 ini. Tetapi jangan sampai kita semua sebagai umat Tuhan, kita menjadi ketakutan sendiri, kemudian kita juga menjadi begitu panik, bahkan kita segera berbelanja dengan begitu rasa panik mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perlu terus waspada tanpa kita harus merasa ketakutan atau merasa panik. Tetapi percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang melindungi kita bersama. Dan hari ini saya juga menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan bagi setiap Anda dengan tema kebaikan Allah yang terselubung. Mungkin saya dan Anda tidak menyadari kebaikan Allah seperti apa yang bisa kita alami di tengah-tengah kondisi belakangan ini. Tetapi saya percaya satu hal, Allah sedang menyediakan rencananya, kebaikannya yang mungkin kita tidak duga sebelumnya. Itulah kebaikan Allah yang terselubung dan kita mau pelajari bersama-sama seperti yang difirmankan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka seperti saya dan Anda, kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, ketika kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, mungkin kita merasa kebaikan Allah yang seperti apa yang Tuhan sedang sediakan. Apakah kebaikan Allah itu juga bisa kita alami di tengah-tengah kondisi seperti ini? Banyak orang yang begitu ketakutan, mereka begitu khawatir. Mungkin Anda juga di rumah Anda merasa sendirian, merasa terisolasi, gak bisa pergi keluar kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Anda pun juga merasa kalau mau ketemu dengan orang lain harus jaga jarak, dibatasi untuk melakukan sebuah aktivitas, kegiatan, karena sesuai dengan arahan pemerintah, kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah pun di rumah juga. Kebaikan Allah seperti apa yang kita bisa alami hari-hari ini? Perhatikan di sini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya benar, segala sesuatu. Bahkan di dalam situasi yang tidak mengenakkan seperti ini, kita harus belajar untuk menikmati kebaikan Allah di dalam segala rencananya. Apabila kita mengalami hal-hal yang baik saja, saya percaya kita bisa mengatakan bahwa ya Allah turut bekerja untuk mendatangkan berkat ini. Ketika kita sedang merasa sehat, kita percaya bahwa ya Allah turut bekerja dengan situasi seperti ini. Ketika kita sedang mengalami banyak berkat, kita mengalami promosi dalam pekerjaan kita. Kita mendapatkan keuntungan lebih dari setiap usaha yang kita lakukan. Kita mendapatkan sesuatu yang begitu menyenangkan hadir di dalam hidup kita. Kita bisa mengatakan, ya tentu saja Allah turut bekerja di balik ini semua dan saya mensyukurinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, saat kita membaca ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya Allah turut bekerja baik di dalam kondisi yang menyenangkan bagi kita, termasuk juga di tengah-tengah kondisi yang mengkhawatirkan bagi kita, menakutkan bagi kita, mendatangkan kepanikan bagi banyak orang. Di tengah-tengah situasi seperti itu pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan bagi saya, kita semua, untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, itu yang harus kita tangkap baik-baik. Kita percaya ada kebaikan Allah yang terselubung di tengah-tengah situasi seperti ini. Termasuk juga kalau kita belajar dari sejarah, bagaimana bangsa Yehuda juga mengalami situasi yang penuh dengan tekanan. Situasi di mana kaum Yehuda harus mengalami pembuangan. Dan bagaimana caranya bangsa Yehuda ini harus belajar di balik semua peristiwa
yang penuh tekanan itu, peristiwa yang tidak menyenangkan, mereka harus belajar bersyukur bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan bagi kaum Yehuda ini. Mari saya ajak kita semua membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-25. Judul perikop dari Yeremia pasal 25 ini adalah Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Bayangkan berapa tahun Bapak Ibu Saudara terkasih. 70 tahun lamanya. Mungkin beberapa hari terakhir, katakanlah 7 hari terakhir atau lebih dari itu, saya dan Anda, kita semua menerima arahan yang sama, sebisa mungkin jangan pernah meninggalkan rumah Anda. Stay at home. Termasuk hari ini juga, church at home. Kita beribadah di rumah kita. Seberapa banyak dari antara Anda yang tidak betah rasanya, aduh seharian kok rasanya terbelenggu di rumah, gak bisa kemana-mana, saya gak bisa ketemu dengan teman-teman saya yang lain. Bahkan mungkin beberapa anak-anak kita di dalam rumah kita mungkin merasa, Mami, Daddy, ini waktunya kita gak ada kegiatan sekolah, ayo kita jalan kemana gitu. Tetapi kita semua menerima arahan yang sama bukan? Sebisa mungkin harus tetap di rumah, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Demi kesehatan pribadi dan juga demi kesehatan orang lain di sekitar kita. Seberapa banyak dari kita juga merasa sudah tidak nyaman. Biasanya dalam satu hari kita bisa pergi ke sana kemari. Mungkin satu hari di rumah masih gak apa-apa. Hari kedua sudah mulai merasa gelisah. Hari ketiga sudah mulai cari-cari tempat wisata di mana yang bisa kita pergi ke sana. Tetapi tidak semua tempat juga bisa kita kunjungi. Semuanya dibatasi kerumunannya. Saudara-saudara, setelah berhari-hari lewat, seminggu sudah berlalu, kita harus tetap sebisa mungkin tetap di rumah. Kecuali kalau ada keperluan secara darurat, kita baru meninggalkan rumah kita. Rasanya tidak nyaman. Bagaimana juga dengan kaum Yehuda dibuang ke Babel, 70 tahun lamanya mereka tidak menempati rumah tinggal mereka sendiri, tidak menempati negara mereka sendiri. Kita mau belajar satu hal, mengapa Tuhan melakukan hal tersebut. Di dalam Yeremia pasal 25, ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Perhatikan baik-baik di sana, ada satu nama yang disebutkan dalam pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Nebukadnezar, Raja Babel memegang sebuah peranan penting di dalam kisah ini, di dalam masa pembangunan kaum Yehuda. Dan kita akan lihat bersama apa alasannya. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dijelaskan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel. Siapa dia? Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, Anda tidak salah baca, di Alkitab Anda juga tertulis, hambaku itu, hambanya Tuhan. Ketika kita melihat dan membaca Alkitab kita, yang benar Tuhan, Nebukadnezar, Raja Babel yang menjajah Yehuda, yang melakukan pembuangan, menarik sebanyak mungkin penduduk dari Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Mereka dipindahkan semuanya ke negeri Babel. Ini adalah penjajah, raja yang begitu bengis, begitu kejam, tidak menyembah Allah, yang tidak mengenal Tuhan. Kok bisa disebut sebagai hamba Allah? Apa yang dilakukan? Melalui Raja Babel, Nebukadnezar ini, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan Yehuda, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Saudara-saudara, sepertinya sebuah situasi yang kurang menyenangkan terjadi bagi kaum Yehuda. Kaum Yehuda
ketika mereka sudah menikmati berkat yang Tuhan sediakan, mereka melupakan perjanjian dengan Allahnya. Mereka juga mulai mengalami kemerosotan secara moral. Dan Tuhan menegur mereka, bukan berarti Tuhan tidak tegur. Tuhan mengasihi mereka melalui nabi-nabi dan salah satunya melalui Nabi Yeremia. Selama 40 tahun Nabi Yeremia terus berseru-seru menyampaikan nubuatan, menyampaikan teguran dan peringatan dari Allah. Hai kaum Yehuda, tinggalkan dosamu, tinggalkan penyembahan berhalamu, ayo kembali kita menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang memberikan kita berkat seperti ini. Tetapi penduduk kaum Yehuda, mereka semua merasa bahwa hidupku sudah nyaman, hidupku sudah tenang. Mereka berada di dalam zona nyaman. Dan Tuhan harus memurnikan setiap kehidupan mereka. Tuhan juga harus memurnikan iman mereka. Tuhan harus memurnikan ibadah mereka agar mereka memiliki sebuah penyembahan yang sungguh-sungguh tertuju kepada Allah yang hidup. Bukankah seperti yang juga tahun ini menjadi tema besar kita di Gereja Mawar Sharon, The Year of Purified for Growth. Kita semua sedang mengalami pemurnian agar kita juga mengalami pertumbuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah pemurnian yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Yehuda. Kerajaan Yehuda merupakan kerajaan yang terpisah dengan kerajaan Israel. Kerajaan Israel juga mengalami bagiannya dari Tuhan sendiri. Tuhan yang juga menyerahkan Israel kepada bangsa Asyur, Niniwe. Kemudian kaum Yehuda mengalami pembuangan ke Babel oleh Nebukadnezar. Tetapi kita juga mau melihat bagaimana karya Allah dinyatakan. Tidak berlama-lama kemudian, sekitar 47 tahun kemudian, Persia menguasai Babel. Di tengah-tengah pemerintahan Raja Nebukadnezar yang melakukan pembuangan kaum Yehuda dibuang ke Babel. Kemudian Raja Kores dari Persia 47 tahun kemudian setelah pembuangan terjadi, Raja Kores memerintah, Babel dikalahkan. Akhirnya orang-orang Yehuda yang sudah mengalami pembuangan di Babel, mereka pun diperintah oleh Raja Kores. 1 tahun setelah Raja Kores memerintah, ada sebuah kabar baik. Seperti apa itu kabar baiknya? Kita perhatikan di dalam Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya. Judul perikopnya di dalam Esra pasal yang pertama adalah Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Sebuah kabar yang menyenangkan, kabar yang baik. Pasal 1 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama, zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Kabar baik untuk pemulihan tanah Yehuda. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik, kita harusnya juga ikut antusias dan semangat membacanya. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Keluar dari mulutnya Raja Kores yang menguasai Persia dan seluruh wilayah negara-negara jajahannya. Seorang raja yang menjajah dan tidak mengenal Allah bisa berkata demikian. Lanjut ya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Sebuah kabar yang begitu menggembirakan. Kalau kita telusuri dari segi sejarahnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kaum Yehuda dibuang ke Babel di dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, 47 tahun kemudian, Raja Persia yaitu Kores
menguasai Babel dan seluruh wilayah jajahannya. 1 tahun berikutnya, Kores mengumumkan kabar baik ini. Seluruh penduduk Yehuda dipulangkan ke Yerusalem. Peristiwa ini berlangsung kurang lebih sekitar 22 tahun kemudian, akhirnya seluruh kaum sisa dari suku Yehuda kembali ke Yerusalem. Bayangkan bagaimana perasaan kaum sisa suku Yehuda ini ketika mereka mendengarkan berita seperti itu. Yang benar, Raja Kores, penguasa Persia, menyuruh kita semua pulang. That's a good news, very good news. Akhirnya kita bisa menduduki kembali negara kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berperkara, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Karena itu, apa yang kita bisa pelajari barusan, yaitu Tuhan dapat memakai siapa saja, bahkan seperti Nebukadnezar, seperti Kores, Raja Persia. Mereka adalah raja-raja yang tidak mengenal Allah, tidak takut akan Allah, tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan pakai mereka dan memakai kondisi apa saja, bahkan yang terburuk sekalipun. Kaum Yehuda mengalami pembuangan ke Babel di dalam penderitaan keterbatasan. Sekali lagi untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Yes, itulah Tuhan kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Di tengah-tengah segala situasi yang begitu buruk, yang tidak menentu, yang bahkan tidak pernah sekalipun saya dan Anda duga, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Ketika Anda saat ini berada di rumah, church at home, situasi apa yang sedang Anda alami hari-hari ini? Mungkin itu membuat diri Anda merasa terbatasi. Anda merasa takut keluar rumah. Anda mungkin merasa panik, merasa khawatir dengan masa depan Anda. You feel lonely. Anda merasa begitu sendirian. Anda merasa terisolasi. Apalagi mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit tertentu di tubuh Anda. Anda merasa, aduh, apakah aku sedang mengalami gejala seperti yang diberitakan di media sosial sana? Apakah jangan-jangan saya sedang terkena penyakit oleh karena virus corona ini? Saudara-saudara, jangan terburu-buru khawatir. Kesehatan Anda sangatlah penting. Dimanapun Anda berada, selain Anda beriman dan berdoa, mohon kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segera periksakan diri Anda, supaya Anda juga memiliki waktu untuk Anda menyehatkan badan Anda. Anda juga merasa khawatir dengan bisnis Anda, dengan kondisi finansial, keuangan Anda. Mungkin beberapa usaha Anda menjadi begitu terbatas. Transaksi yang harusnya Anda lakukan harus terpending, harus mundur. Tetapi jangan takut. Percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita mau menyadari dan mensyukuri kira-kira kebaikan seperti apa saja yang Tuhan sediakan. Ada kebaikan Allah yang terselubung di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita coba renungkan beberapa hal ini. Kira-kira kebaikan apa saja yang kita patut syukuri hari-hari ini. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, tetapi harusnya kita semakin sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan pribadi. Ya kan? Kemanapun Anda pergi, selalu disediakan ada tempat cuci tangan, Anda harus menggunakan hand sanitizer, kemudian ada yang juga menyorongkan termogan kepada Anda, diperiksa suhu badannya. Bukankah kita semua menjadi semakin waspada? Dan saya berharap kebiasaan kita menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, sekalipun pandemi COVID-19 ini suatu saat pasti akan berlalu, katakan amin, pasti akan berlalu, tetapi kebiasaan kita menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan janganlah pernah berlalu. Itu yang patut kita syukuri. Dan juga saya percaya hari-hari ini kita akan semakin menghargai sesama kita. Menyadari orang lain begitu penting bagi kita, ya kan? Karena hubungan kita, jarak kita rasanya kok terbatas. Biasanya kita bisa menyapa teman kita, menyapa seseorang, kita bisa bersalaman dengan mereka, berjabat tangan dengan mereka. Tetapi semua itu kita harus alihkan sementara waktu dengan menggunakan salam alternatif. Kita harus menjaga jarak dengan mereka, karena kita begitu menghargai mereka. Saudara-saudara, kita akan semakin menghargai apabila
sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu kemudian tiba-tiba hilang dari antara kita. Ketika kita kehilangan itu, kehilangan jarak dekat itu, kehilangan sentuhan saat kita bersalaman, kehilangan sentuhan saat kita berpelukan, saya percaya kita akan semakin menghargai sesama kita. Betapa pentingnya hubungan itu satu dengan yang lain. Oh, saya begitu merindukan ketika semua situasi ini sudah berlalu, mata rantai penyebaran COVID-19 akhirnya akan benar-benar diputuskan. Saya rindu, kita bisa sekali lagi bersalaman saat kita berjumpa. Saya sudah rindu untuk memeluk Anda setiap umat Tuhan. Kita bertemu, berkumpul bersama-sama, beribadah di satu tempat yang sama, memuliakan nama Tuhan. Ya, itu yang kita rindukan dan terus kita doakan bersama. Ya, dan kemudian mari kita juga jadikan hari-hari ini sebagai kesempatan untuk kita memberitakan ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, inilah waktunya. Kita semua sebagai umat Tuhan, kita dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Sampaikan isi hati Tuhan kepada setiap teman-teman kita yang sedang mengalami rasa takut, rasa panik, rasa galau. Mereka yang sakit, kita juga bisa doakan. Mereka yang juga sedang mengalami keputusasaan, mereka yang juga sedang mengalami kerugian tertentu di bidang usaha mereka. Inilah waktunya kita mengambil peranan untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan agar setiap mereka juga mengalami anugerah dari Allah yang begitu luar biasa. Dan saudara-saudara, ketika virus corona ini menyerang, tidak peduli mau seberapa banyak kekayaan orang tersebut, mau seberapa tinggi pangkat dari orang tersebut, mau seberapa pinternya mereka ini, mau seberapa bahkan rohaninya kita menghidupi atau menjalani ibadah kita, tidak satu pun yang bisa lolos begitu saja apabila Tuhan mengizinkan. Apabila seseorang sudah terjangkit virus tersebut, terjangkit, ya sudahlah terjangkit. Tetapi satu-satunya yang sanggup memberikan pengharapan adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Berikan segala tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yes, kekayaan kita tidak akan bisa menolong kita. Pangkat dan jabatan kita tidak bisa menolong kita. Mau setinggi apapun iman kita, ya kita mau terus mengandalkan Tuhan memang. Tetapi apabila Tuhan izinkan, bisa jadi itu terjadi di dalam situasi kehidupan Anda. Tetapi saya dan Anda, bagi kita semua yang sehat, kalau kita masih diberikan kesempatan memiliki tubuh yang sehat, segar bugar seperti ini, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena cara ibadahmu, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu beritakanlah Injil, beritakanlah keselamatan di dalam Tuhan Yesus selagi kita bisa, khususnya di masa-masa seperti ini. Dan juga ketika kita harus tetap tinggal di rumah kita sekian hari sampai tunggu pada arahan pemerintah berikutnya, ketika harus adanya pembatasan kerumunan, pembatasan akses untuk masuk ke wilayah tertentu. Saudara-saudara, ketundukan pada arahan pemerintah itu juga kita lakukan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Itu artinya inilah peran gereja, inilah peran kita sebagai umat Tuhan, karena sejahtera kota juga adalah sejahtera kita bersama. Mari kita juga melakukan hal tersebut, bukan karena takut, tetapi kita juga turut mendukung pemerintah. Gereja, termasuk kita semua umat Tuhan, kita mendukung arahan pemerintah supaya kota ini segera sehat. Kota Anda dimanapun Anda berada juga sehat. Karena saya percaya ibadah online seperti ini juga diikuti oleh setiap Anda di rumah-rumah Anda. Tidak hanya di kota Surabaya, tetapi di setiap kota yang lain. Di pulau apapun Anda, di provinsi apapun Anda, di negara apapun Anda. Percayalah, kasih karunia Tuhan menjamah setiap kehidupan Anda. Sejahtera kota, sejahtera dimanapun Anda berada juga adalah sejahtera Anda sekalian. Dan saudara-saudara, ketika kita juga diperingatkan untuk melakukan social distancing, kita menghindari kerumunan, kita menjaga jarak dengan teman-teman kita. Ayo kita lakukan itu dengan serius. Dan juga mau tidak mau kita harus belajar menggunakan teknologi agar tetap terhubung. Ya,
Setiap kita mungkin yang sudah merasa, itu kan untuk anak muda. Menggunakan teknologi online seperti itu, ya itu bukan zaman saya. Tetapi mau tidak mau, termasuk Anda yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini secara online pun, mau tidak mau harus belajar. Karena teknologi dan cara kita berkomunikasi terus berubah. Kalau Anda juga melihat perkembangan handphone dari masa ke masa. Ada yang punya handphone yang sebesar itu dengan antena, kemudian berevolusi, semakin kecil, ada keypadnya, kemudian keypadnya hilang, antenanya hilang, kemudian seluruh layar juga dipenuhi hanya kita bisa ketik dan dipenuhi dengan aplikasi internet. Saudara-saudara, mungkin Anda melihat ada handphone Anda juga di situ. Mau tidak mau kita terus belajar dan mengembangkan diri. Salah satunya seperti Anda beribadah secara online di rumah Anda. Kita harus membiasakan hal seperti ini untuk sementara waktu tentu saja. Dan mau tidak mau kita juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan Anda di dalam perusahaan Anda. Ketika ada meeting dengan karyawan Anda, mau tidak mau menggunakan aplikasi online juga. Dan itulah yang juga kami terapkan di dalam penggembalaan Gereja Mawar Syaron melalui Connect Group. Seperti yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kita terhubung bersama-sama di dalam aplikasi online ini. Ayo bergabunglah di dalam CG. Anda perlu komunitas agar iman Anda tetap dikuatkan. Hubungi call center atau WhatsApp center CG kami. Anda bisa scan juga barcode-nya. Kami rindu untuk menggembalakan Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan yang terakhir, satu hal kita percaya. Inilah kebaikan Allah yang terselubung, yaitu Allah sedang memurnikan umat-Nya di tengah-tengah situasi seperti ini. Anda perlu menyadari, ketika kita dibatasi untuk tidak bisa pergi beribadah, apakah Anda tetap beribadah? Iman Anda sedang dimurnikan. Ketika situasi seperti ini sedang terjadi, pembatasan kerumunan, social distancing terjadi, apakah engkau tetap mencari Allahmu? Apakah engkau menggantungkan semua jalannya roda perekonomian keluargamu kepada kepandaianmu? Inilah saatnya engkau dimurnikan. Inilah saatnya iman kita semakin dimurnikan agar kita semakin bergantung hanya kepada Tuhan kita saja. Jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Ayo, lebih lagi kita bergantung kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin menyadari di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam, tetapi Tuhan dapat memakai siapa saja dan kondisi apapun, sekalipun yang terburuk yang sedang kita alami, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mensyukuri, inilah kebaikan Allah yang terselubung di tengah-tengah kita. Dan kita mau menyembah Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari segala situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Dan biarkan hati kami selalu tertuju hanya kepada Engkau. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Kau terlebih besar. Terlebih besar. Sungguh Tuhan, Kau tidak pernah terlambat untuk menolong umat-Mu. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, nolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Kau terlebih besar. Haleluya. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih. Mari deklarasikan dengan segenap hatimu. Katakan Tuhan terlebih besar. Lebih besar.
selalu percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Ku percaya, percaya dengan segenap hatimu bahwa Dia sedang mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kita. Mendatangkan kebaikan hidupku. Yesus, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Mari berkatakan dengan imanmu, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saat ini saya juga rindu untuk mendoakan Anda, setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Anda berada. Tuhan menjamah kehidupanmu, dan Dia juga mau menolongmu, mau memulihkan seluruh kehidupanmu. Siapa dari antara Anda yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit tertentu, letakkan tangan Anda di bagian tubuh Anda dimanapun itu yang sedang merasa sakit. Dan apabila Anda sedang berkumpul bersama dengan keluarga beribadah secara online, minta juga agar keluarga Anda juga mengarahkan tangan mereka ke bagian di mana Anda sakit. Dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Ya Tuhan, setiap mereka anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah mereka. Apapun bentuk sakit penyakit itu, jauhkan mereka dari segala bentuk bakteri, kuman maupun virus yang melemahkan tubuh mereka. Dan terimalah mujizat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah tubuhmu, kuat kembali, dan juga jauhkan dari segala penderitaan yang sedang mereka alami ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak enak. Mungkin di bagian dada mengalami sebuah rasa sesak tertentu, mungkin mengalami batuk ataupun demam. Kami berdoa biarlah itu bukan menjadi sebuah gejala yang sedang mereka alami di dalam penyebaran COVID-19. Tuhan jamah dan sembuhkan. Apabila mungkin itu juga terjadi sebuah penyakit yang serius, Tuhan jamah dan berikan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap perekonomian yang dialami oleh anak-anak-Mu yang sedang mengalami hambatan saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkat dan damai sejahtera-Mu itulah yang mengalir di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan juga pemikiran yang kreatif, supaya mereka juga mampu bertahan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan memberkati usaha-Mu, tetap andalkan Tuhan, dan jangan andalkan kekuatan maupun kuasa yang lain. Dia besertamu, dan peristiwa ini tidak akan berlangsung lama. Tuhan sedang menyediakan berkat yang terbaik. Ada kebaikan Allah yang terselubung di tengah-tengah kesulitan yang sedang kau hadapi. Percaya saja kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga rindu mendoakan setiap Anda, saudara sekalian, ketika Anda mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga saat ini, Tuhan Yesus sedang berbicara secara spesifik di dalam hidupmu. Apabila engkau belum pernah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, inilah saatnya. Tuhan Yesus mau
menyatakan kasih-Nya secara pribadi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus rindu untuk menyelamatkan engkau dan Dia rindu untuk menjadi juru selamat bagi kehidupanmu. Karena itu, bagi setiap Anda yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, saya minta untuk Anda bisa mengarahkan tangan Anda ke depan layar monitor ketika Anda sedang mengikuti ibadah ini dan letakkan satu tanganmu di dada. Saya ajak Anda bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Ucapkan doa seperti yang saya ucapkan. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjamah hidupku. Aku menyadari bahwa aku adalah orang berdosa. Dan saat ini, aku menyatakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas kehidupanku. Mulai saat ini, aku telah menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Selamat ketika Anda baru saja mengucapkan doa yang seperti saya ucapkan barusan. Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan setelah hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungi gereja terdekat untuk Anda bisa digembalakan, maupun Anda juga bisa menghubungi WA center kami, supaya Anda juga bisa segera kami hubungi kembali, dan Anda juga dimuridkan mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau bekerja Tuhan. Engkau bekerja, Kau datangkan kebaikan dalam hidup kami. Mendatangkan kebaikan di hidup kami, percaya ya Tuhan. Ku percaya. Nyanyikan ini sebagai doamu saat ini. Katakan, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup di tempat engkau berada saat ini. Mari angkat imanmu. Jangan malu-malu, jangan berdiam diri. Katakan, sebab Dia hidup. Aku masih mempunyai hari esok. Aku percaya Tuhan. Aku tidak gentar. Amin. Katakan, karena aku tahu. Jangan takut anak-anakku. Aku pegang hari esok. Aku mempunyai hidup yang berarti aku masih hidup. Aku memberi kehidupan. Sebab Dia hidup. Sekali lagi, katakan di tengah-tengah ruangan di mana engkau berada. Kehidupan Tuhan turun saat ini. Ada hari esok. Ada hari esok.
Beri tepuk tangan, beri puji-pujian. Jangan engkau malu-malu. Jangan engkau sembunyikan suaramu. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Berteriaklah kepada juru selamatmu. Dia ada di dalam ruangan di mana engkau berada. Dia beserta dengan engkau. Karena aku tahu, Dia pegang hari esok. Terima kasih Tuhan. Karena apa yang kami alami saat ini, Engkau ada di antara kami. Kami percaya bahwa bukanlah hari yang kami lewati yang penting, tapi karena Engkau mempunyai hari esok bagi kami. Engkau mempunyai hidup yang berarti bagi kami. Karena Engkau hidup, dan hidup kami bukanlah dari apa yang kami makan. Hidup kami bukanlah apa dari yang kami punyai atau akan punyai. Tapi Engkau yang membuat kami hidup di dalam nama Yesus. Kira dalam nama Yesus aku mengucapkan ucapan Tuhan. Dia berkata kepada engkau, hai anak-anakku, aku akan membuat jalan di padang gurun. Engkau yang saat ini tidak dapat melihat jalan, di dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan sedang mempersiapkan satu jalan-jalan yang baru di dalam kehidupanmu. Terimalah jalan itu. Jangan engkau melihat ke belakang. Jangan takut. Jalan-jalan adalah jalan yang baru. Tuhan sedang membuka jalan di tengah-tengah keadaanmu. Dan Tuhan yang memimpinmu. Dan setiap jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang mempunyai akhir bersama dengan Dia. Dia telah memberi kemenangan pada engkau pada akhir jalan itu. Tuhan juga berkata dalam kehidupanmu akan ada sungai-sungai di padang belantara pada saat ini di dalam nama Yesus. Aku mencurahkan kuasa Roh Kudus atas dirimu saat ini. Sungai, aliran kuasa hadirat Roh Kudus mulai mengalir lagi dalam hatimu. Dalam setiap hati yang kering, dalam setiap hati yang takut, dalam setiap hati yang khawatir, di dalam setiap hati yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Saat ini ada aliran kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus mengalirlah di setiap ruangan, dalam hati setiap orang yang menonton ini. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir secara nyata. Saat ini di dalam nama Yesus, semua yang dipenjara oleh ketakutan, semua yang dipenjara oleh tuduhan, semua yang dipenjara oleh kekhawatiran, di dalam nama Yesus dibebaskan. Saat ini dibebaskan. Damai sejahtera yang kupunyai kuberikan kepada engkau, kata Tuhan. Damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan kepadamu. Kuk yang kuberikan kepadamu adalah ringan dan kuknya baik. Oleh karena itu janganlah takut anak-anakku, aku menyertai engkau. Tapi banyaklah berbicara akan kebenaranku. Janganlah engkau juga ragu-ragu untuk memperhatikan orang-orang di sekelilingmu. Karena aku yang menaruh engkau di tempat engkau berada. Bukan hanya supaya aku dapat berkati engkau, tapi supaya engkau dapat jadi berkat. Bahkan terutama di tengah-tengah musim dan keadaan seperti ini. Setiap engkau akan menjadi berkat bagi kerajaan surga, bagi orang-orang sekelilingmu. Tuhan ingin pakai engkau. Engkau bukanlah orang-orang yang tertindas, bukanlah orang yang kalah. Engkau adalah umat pemenang. Aku beserta dengan engkau. Aku dapat memampukan engkau untuk melakukan kehendakku. Bahkan di dalam keadaan yang paling genting. Jangan takut anakku. Aku akan membuat engkau jadi berkat. Dan engkau akan memberkati orang-orang sekelilingmu. Aku akan memberi engkau cara, aku akan berbicara dalam hidupmu. Setiap engkau akan jadi berkat, bawa keselamatan, bawa kebaikan bagi orang sekelilingmu. Angkatlah tanganmu di ruang tamu di mana engkau berada, di depan laptop Anda, di depan HP Anda. Angkat tanganmu, jangan malu-malu. Terimalah penyertaan dari Allah Bapa. Dia menyertai engkau saat ini. Engkau tidak pernah jauh daripada Dia. Dan bahkan keselamatan daripada Yesus Kristus telah dimeteraikan atas kehidupanmu. Tidak ada virus apapun yang dapat mengambil keselamatan itu daripadamu. Engkau aman dan selamat bersama dengan Dia. Dan juga bergeraklah dengan kuasa Roh Kudus. Karena engkau mempunyai kuasa Tuhan yang akan dapat membuat engkau lebih daripada pemenang. Dan engkau akan pakai itu jadi berkat bagi orang lain saat ini. Bersukacitalah. Karena hari depanmu sudah indah bersama dengan Dia. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Beri tepuk tangan kepada Dia. God bless you. See you next broadcast. Puji Tuhan, shalom semua jemaat.
Baru saja kita mengikuti ibadah, walaupun tidak bisa berjumpa secara langsung dengan Anda sekalian, tetapi kita berkumpul bersama-sama di dalam hadirat Tuhan ketika kita beribadah menggunakan teknologi secara online. Tetapi besar kerinduan kami untuk kami terus bisa menjumpai Anda, menggembalakan Anda. Karena itu, di Gereja Mawar Syaron, kami semua dalam penggembalaan, kami para hamba-hamba Tuhan, para pastors juga selalu tersedia untuk Anda. Kami rindu bagi Anda semua yang ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Bagi Anda yang juga perlu didoakan, maupun Anda juga ingin berkonsultasi dengan kami, serta ingin bergabung di dalam komunitas penggembalaan kami, silakan menghubungi 085 60 60 90 200. Atau Anda juga bisa scan barcode berikut ini, dan tentu saja kami akan melayani Anda dengan senang hati. Dimanapun Anda berada, teruslah terhubung dengan kami di dalam hadirat Tuhan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.